Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أرشدني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan juga nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat bermujalasah, dapat terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita ingin membahas tentang tarhib Ramadan. Tadi pagi ana juga mengisi kajian tentang tarhib Ramadan, sekaligus membedah buku buku yang saya tulis, Untayan Mutiara Ramadan. Sampai zuhur, setelah zuhur ana pergi ke kampus, mengajar di kampus. Di sela-sela mengajar, Abu Ubaidah menelpon untuk membadalkan ustadz kita malam hari ini yang qadarullah, katanya beliau sakit, syafahullah. Semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah SWT, sehingga ana tidak bawa bukunya. Ini juga pakaian dari pagi jadi belum sempat ganti kostum. Dari pagi, kemudian siang ngajar di kampus, sore pada asar langsung ke sini. Tarhib Ramadan. Tarhib ini diambil dari bahasa Arab. Ini masdar dari rahaba yurahibu, tarhiban. Jadi tarhib ini adalah masdar dari kata rahaba yurahibu, menyambut kedatangan. Biasanya kita bilang apa kalau kita ketemu orang Arab? Marhaban, marhaban, selamat datang. Kadang pakai ahlan wa sahlan, tapi kadang juga apa? Marhaban. Jangan pakai marhaban, pakai hak besar, marhaban, itu enggak, salah Yang benar ha, marhaban, tarhib Ramadan. Jangan bilang tarhib Ramadan, karena beda artinya. Kalau pakai ha, tarhib Ramadan, yaitu menyambut kedatangan Ramadan. Tapi kalau pakai hak besar, tarhib Ramadan, memberikan ketakutan, menjadikan lari Ramadan. Ini maka harus pakai hak. Jadi tarhib Ramadan artinya bagaimana kita ingin menyambut datangnya bulan Ramadan. Dengan apa kita menyambutnya? Persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Tentu kita menyambutnya dengan bekal-bekal yang dibutuhkan di dalam bulan Ramadan tersebut. Karena Ramadan diumpamakan bagaikan kita memetik buah. Pernah Abu Bakar Al-Warraq Al-Balakhi pernah mengatakan, apa kata Abu Bakar Al-Warraq Al-Balakhi? Beliau mengatakan, syahru Rajab syahru Rajab syahrun lizzara' wa Sya'ban syahru saqi lizzara' wa Ramadan syahru hasadiz zara'. Abu Bakar Al-Warraq Al-Balakhi mengatakan, bulan Rajab diumpamakan seperti bulan kita menanam tanaman-tanaman.
Sedangkan bulan Sya'ban diumpamakan seperti kita menyiram tanaman-tanaman tersebut. Adapun di bulan Ramadan diumpamakan seperti kita memetik, ya, memanen hasil tanaman yang sudah kita tanam. Jadi di bulan Ramadan nanti enggak ada waktu lagi untuk bagaimana belajar tahsin, bagaimana ini. Orang sudah setiap hari tilawah, dia masih belajar tahsin. Mestinya disiapkan sebelumnya. Ya, bulan Rajab dia siapkan, sudah bagus belum bacaannya. Bulan Sya'ban dia biasakan berpuasa. Sehingga di bulan Ramadan tidak ada lagi waktu menyiram, tidak ada lagi waktu menanam, saatnya memetik, ya, maghfirah, rahmah, pahala yang banyak di bulan Ramadan. Oleh karena itu siapkan dari sekarang. Yang belum biasa berinfak, ya biasakan. Jangan sampai orang berlomba-lomba di bulan Ramadan dia enggak terbiasa infak. Orang berpuasa di bulan Ramadan dia belum terbiasa berpuasa sehingga kaget, jatuh, sakit, mah dan seterusnya. Ya, orang sudah terbiasa tilawah one day one juice, dia satu hari ngantuk, ya, belum satu halaman, ya, ini baru setengah halaman, ngantuk, tutup, tidur. Bangun jam 9. Jam 9 dia mandi, kemudian sholat duha, kemudian dia mau tilawah lagi, setengah halaman ngantuk lagi, tidur lagi. Nah, ini berarti kurang persiapan. Mestinya dibiasakan. Mampu enggak dia satu hari satu juz, ya, mampu enggak dia satu hari 2 juz? Gimana caranya? Pakai yang mana yang dia tilawah? Ya, apakah hadr, ya, apakah dia pakai irama yang standar atau tartil dan seterusnya. Nah, ini maka perlu untuk mempersiapkannya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kiat-kiat agar ibadah puasa kita di bulan Ramadan menjadi ibadah puasa yang sukses dan berkualitas. Ya, karena semua kita tentu pingin ibadah puasanya nanti di bulan Ramadan menjadi ibadah puasa yang sukses dan berkualitas. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, agar ibadah saum kita di bulan Ramadan ibadah yang sukses dan berkualitas, yang pertama adalah hendaklah dengan ilmu. Ini kiat yang pertama, hendaklah landasi dengan ilmu. Karena banyak orang menghadapi bulan Ramadan belum mantap ilmunya, belum membaca, belum belajar, belum menelaah, belum bertanya, keburu masuk bulan Ramadan, akhirnya kadang banyak hal-hal yang tidak ia ketahui, ia langgar dan seterusnya. Suatu hari ana pernah ke bengkel, nyampe di bengkel itu ana mendapati ada 2 pemuda. Ramadan tahun berapa ana lupa, 2015 atau 16 ya. Dua orang pemuda ini lagi di bengkel. Yang satunya merokok, yang satunya tidak merokok. Ini di bulan Ramadan, siang hari di bulan Ramadan. Si yang merokok ini bilang kepada temannya, "Ayo merokok." Nah, temannya ini bilang, "Enggak, ini kan Ramadan, lagi puasa." Apa kata yang merokok ini? "Enggak batal kok. Kan cuman asap, bukan makanan. Itu pun enggak ditelan. Sedot, buang. Sedot, buang. Bukan makanan, sebatas asap, zatnya juga enggak terlalu padat dan enggak ditelan. Hanya di mulut, buang. Mulut, buang." Ya, di situ Anda mendengar perbincangan pemuda ini. Dia mengatakan merokok tidak batal karena rokok bukan makanan dan itu sebatas asap dan tidak ditelan, hanya di mulut, buang lagi. Persis seperti orang ketika berwudu, kumur-kumur air, buang lagi, kumur-kumur, buang lagi, gosok gigi, ya, buang dan seterusnya, atau pakai siwak. Nah, ini kalau tidak dilandasi dengan ilmu, jadi fatal jadinya. Sehingga semua apa yang makruh dilanggar, ya, apa yang membatalkan kadang-kadang dilakukan. Ini karena bekal, ya. Dikira ibadah Ramadan itu hanya sebatas rutinitas tahunan saja, sehingga ngabuburit ya ngabuburit, ya buka, orang terawih ya dia terawih, gitu-gitu saja. Dikira hanya sebatas rutinitas tradisi tahunan, orang main petasan ya petasan, ya, dan seterusnya. Harusnya dipersiapkan.
Karena Nabi mengatakan qad ja'akum ya Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Harus siapkan agar kita mampu mendulang pahala keberkahan yang banyak. Jadi ini kiat yang pertama agar ibadah puasa kita sukses dan berkualitas, landasi dengan ilmu. Bahkan ketika kita ingin bertauhid, mengesahkan Allah, nggak bisa kalau tanpa ilmu, harus dengan ilmu. Ya, bertauhid saja dengan ilmu, apalagi menghadapi ibadah di bulan Ramadan. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah ya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah, dan mintalah ampunan untuk dosamu. Maka Allah mengawali ayat ini dengan apa? Fa'lam, berilmu dulu sebelum la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah harus fa'lam, berilmu. Maka tidak mungkin orang mampu bertauhid, tauhid uluhiyah ataukah tauhid rububiyah ataukah asma sifat, enggak mungkin kalau dia tidak berilmu. Maka apalagi ibadah-ibadah di bulan Ramadan harus dengan ilmu. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan, kebahagiaan dunia, hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan akhirat, juga hendaklah dengan ilmu. Saking pentingnya ilmu, bahkan Imam Al-Bukhari membuat suatu bab khusus di dalam kitab beliau, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Ya, ini saking pentingnya yang namanya ilmu. Jangan seperti orang Yahudi dan Nasrani yang Allah katakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jangan seperti Yahudi yang maghdub, yang dimurkai oleh Allah, dan jangan seperti Nasara yang mereka dhalin, tersesat. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena mereka sudah berilmu, sudah tahu sebenarnya, tapi malas beramal. Dia udah tahu tapi tidak mau melakukannya. Maka Allah murka, maghdub, orang-orang yang dimurkai karena sudah tahu tapi dia malas untuk melaksanakannya. Disuruh nyembelih sapi, sapi yang mana, warna apa, pakai bajak sawah atau tidak. Hampir-hampir mereka nggak mau menyembelih sapi ketika diperintahkan oleh Nabi Musa. Saking ngeyelnya, ya malas sebenarnya untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, itu Nabi Musa alaihissalam. Dan jangan seperti Nasrani ad-dhalin. Kenapa dhalin? Mereka semangat beramal tapi sayangnya tanpa ilmu, akhirnya apa? Dhalin, tersesat. Maka ini landasan yang pertama, jika ingin ibadah puasa kita di bulan Ramadan sukses dan berkualitas, harus dengan ilmu. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya, kepada yang mengetahui apabila kalian tidak mengetahui sesuatu tersebut. Ya, maka bertanya. Tidak boleh malu di dalam bertanya. Lihat bagaimana Ummu Sulaim. Kenal ya Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini nama gadisnya ada yang mengatakan Malikah, ya Malikah. Suaminya Malik, dia namanya Malikah. Jadi ada Anas bin Malik. Anas putra dari Malik, dia namanya Malikah. Tapi ada yang mengatakan bukan, nama gadisnya Gumaisah. Ada yang pakai ra, Rumaisah. Ya, Rumaisah. Dipanggil Ummu Sulaim. Ummu Sulaim suatu hari datang kepada Nabi. Padahal akhwat, padahal dia wanita, tapi berani dia datang kepada Nabi dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq." Ya, apa min ghuslin, ya, apakah wanita wajib mandi, ya, idza ihtalamat, apabila dia mimpi basah?
Jadi pertanyaannya pertanyaan fikih yang agak sedikit ini lagi ya. Padahal dia wanita, tapi dia berani, tidak malu karena ini ilmu. Meskipun tentang mimpi basah. Apakah wajib wanita mandi besar ya Rasulullah kalau dia mimpi? Apa jawaban Nabi? Idza ra'atil ma, wajib mandi apabila pas dia bangun dia melihat ada air, ya, ada air mani yang keluar. Jadi kalau mimpi basah seorang wanita terus tiba-tiba bangun tidak ada cairan, tidak ada air, ya, tidak wajib karena nggak ada yang keluar. Tapi kalau wanita mimpi basah terus pas dia bangun ada yang keluar, wajib mandi. Akhirnya apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ni'matun nisaa'ul ansar lam yamna'hunna ayatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar karena mereka ternyata tidak malu di dalam memperdalam tafaqquh fid din. Dia enggak malu bertanya masalah kebaikan, ilmu dan seterusnya. Ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kiat yang pertama. Kita masuk kepada kiat yang kedua, ya, kiat agar ibadah Ramadan kita nanti sukses dan berkualitas adalah landasi dengan al-iman. Landasi dia dengan keimanan. Landasi dengan keimanan. Apa itu iman? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun atau wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman yaitu keyakinan di dalam hati, kemudian apa? Diucapkan dengan lisan dan diaplikasikan, dikerjakan dengan seluruh anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu bertambah apabila ya seseorang terus berbuat ketaatan, dan iman itu bisa berkurang apabila mengikuti atau mentaati syaitan. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ya berkeyakinan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah tapi kadang juga bisa turun, bisa berkurang. Terus bagaimana dengan ungkapan Ustadz yang mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih? Siapa yang hari sekarang lebih baik dari kemarin berarti dia beruntung. Siapa yang hari ini sama dengan yang kemarin maka dia rugi. Siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin berarti dia mal'un, terlaknat. Meskipun ada di kitab Ihya Ulumuddin, tetapi ini bukan hadis. Kata para ulama, la aslalahu, tidak ada asal usulnya, hanya sebatas motivasi agar bagaimana hari-hari kita terus ya jangan sampai kendor. Itu bukan hadis. Kalaupun itu hadis maka nggak mampu orang mengamalkannya. Tidak ada yang mampu mengamalkannya karena Ahlus Sunnah berpendapat al-imanu yazidu wa yanqus. Nggak mungkin yazid terus. Ya bisa jadi malaikat nanti kalau yazid terus ya. Enggak, kadang ada orang semangat tapi kadang-kadang juga ada kendornya. Maka yang tadi itu bukan hadis ya, sebatas motivasi agar terus bersemangat ya, terus bersemangat. Jadi yang kedua apa? Landasi dengan al-iman, keimanan. Oleh karena itu Allah memanggil orang-orang yang beriman. Al-Baqarah 183 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana juga telah diwajibkan atas kaum-kaum terdahulu sebelum kalian, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Para ulama menjelaskan apabila antum mendapati harfun nida, ya, apabila antum mendapati dalam Al-Quran panggilan ya wahai, ketika Allah memanggil ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting, berarti imma perintah imma larangan. Jadi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal, itu jangan diremehkan. Ketika baca Quran jangan gitu ya, diremehkan. Lihat langsung apa istilahnya, peka gitu. Apa ini? Kok tiba-tiba sampai Allah memanggil? Pasti ada sesuatu yang penting ini.
Ya, cek tahu apa kira-kira. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Oh, ini luar biasa. Ya, kewajiban untuk puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Di sini Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam. Tidak mencantumkan subjeknya, tapi menggunakan fi'il madhi mabniun lil majhul. Ini kalau belajar bahasa Arab ada fi'il madhi mabniun lil ma'lum, diketahui subjeknya, ada fi'ilun madhin mabniun lil majhul. Fi'il madhi tapi enggak disebutkan pelakunya, enggak disebutkan subjeknya. Kutiba alaikumusiyam. Orang yang kurang imannya pasti bertanya, siapa ini yang mewajibkan? Kenapa enggak langsung disebutkan Allah telah mewajibkan kalian puasa? Kenapa pakai kutiba, diwajibkan? Orang yang dangkal keimannya pasti dia akan menolak ayat tersebut dan dia mengatakan ini jangan-jangan bikinan Muhammad. Sebenarnya kita enggak wajib puasa Ramadan. Kalau memang benar-benar wajib, harusnya disebutin dong Allah kataballah. Ini tidak, kutiba, telah diwajibkan. Nah, ini tantangan bagi kita, bagi orang-orang yang beriman yang sudah dipanggil, meskipun Allah pakai kutiba, ya enggak bergeming, tetap kita sami'na wa ata'na, karena jelas pasti yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan suka ragu. Ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Enggak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Lihat bagaimana Abu Bakar, keimanannya luar biasa Abu Bakar. Begitu peristiwa Isra Mi'raj, selesai Isra Mi'raj, besok paginya Nabi ditanya oleh Abu Jahal, "Ada apa? Kenapa kamu merenung?" Nabi mengatakan, "Tadi malam aku diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha." Jadi langit ketujuh, di atasnya lagi ada Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sebuah pohon yang daunnya lebar seperti telinga gajah dan buahnya besar seperti tempayan kendi yang besar. Di luarnya ada dua sungai, di bagian dalamnya juga ada dua sungai. Indaha jannatul ma'wa, dan di sampingnya, di sisinya ada surga, namanya surga ma'wa. Disitulah Nabi berjumpa dengan Allah. Ya thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Ya, kemudian fa'auha ila 'abdihi ma auha. Disitulah Nabi mendapatkan wahyu. Ya, maka Abu Jahal semuanya mengumpulkan orang-orang karena enggak percaya, impossible. Perjalanan Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina sebulan kalau pakai kuda. Balik lagi sebulan, kalau PP berapa? 2 bulan. Ini katanya semalam. Akhirnya dikumpulkan orang-orang, banyak orang-orang tertawa. Abu Bakar tidak hadir waktu itu. Iya, di sebuah bukit, Bukit Abu Qubaisah. Abu Qubais. Akhirnya Abu Jahal mencari Abu Bakar. Beliau sedang berkebun di sebuah kebun kurma. Datang Abu Jahal dan yang lainnya mengatakan, temanmu sudah halusinasi, sudah gila sepertinya. Masa dia bilang begini dan seterusnya. Abu Bakar mengatakan, siapa yang mengatakan itu? Muhammad. Kalau yang mengatakan itu Nabi Muhammad, maka fasadaqtuhu, aku tetap akan mempercayainya. Maka hari itu dia digelari As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, sekiranya di hadapanku ada tembok berwarna putih, tapi Nabi Muhammad datang mengatakan, wahai Abu Bakar, temboknya bukan putih tapi warna hitam. Maka apa kata Abu Bakar? Akan aku katakan tembok itu warna hitam, akan aku bohongi mataku dan aku katakan tembok berwarna hitam. Saking kuatnya keimanannya, imannya Abu Bakar. Ya, kalau ditimbang lawuzina imanu Abi Bakar dengan seluruh penduduk muka bumi ini, la rajaha, maka niscaya imannya Abu Bakar masih lebih berat ketimbang imannya seluruh penduduk muka bumi, ya, seluruh penduduk ahli Makkah, Madinah dan seterusnya. Ini ya. Maka landasan yang kedua adalah al-iman. Perkokoh, perkuat keimanan kita.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, ya man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan keimanan dan ikhlas mengharap pahala kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini landasan yang kedua. Yang kedua, agar puasa kita sukses dan berkualitas, yaitu landasi dengan keimanan. Yang ketiga, kiat-kiat agar ibadah saum kita di bulan Ramadan menjadi sukses dan berkualitas adalah landasi diri kita dengan al-ikhlas, keikhlasan, betul-betul ikhlas. Apa itu ikhlas? Ayya'mala amalan ibtigha'a mardatillah wad daril akhirah. Seseorang yang beramal, melakukan amal soleh dengan niat untuk mencari ridho Allah dan ingin memasuki surga. Itu namanya ikhlas. Dan ikhlas ini tidak ringan, ya, berat ikhlas. Ikhlas itu berat, ya, sangat berat. Pernah ulama salaf mengatakan, ma jahadat nafsi ala syai'in mujahadatuha alal ikhlas. Tidak ada sesuatu yang paling besar tantangannya bagi diriku melainkan tantangan yaitu menjaga keikhlasan, kemurnian tauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Susah menjaganya, susah. Ada saja godaannya. Ini kita ceramah kayak gini saja antum kira gampang, ada saja godaannya. Kadang digoda, dilencengkan niatnya begini dan seterusnya. Jadi imam di depan antum kira gampang, ada saja godaannya. Kadang sum'ah, kadang riya, kadang diperbaguskan bacaan supaya dan seterusnya. Banyak godaannya. Ada juga orang yang S1 ke Madinah tapi niatan kadang-kadang supaya dikatakan ustadz kibar, supaya dikatakan alim. Ada yang menghafal sampai 30 juz supaya dikatakan apa? Hafiz, qari, Masya Allah, dan seterusnya. Jadi nggak gampang jadi ustadz, jadi hafiz 30 juz, nggak gampang. Awwalu man yusa'aru finnar, yang pertama kali diseret ke dalam api neraka adalah orang yang alim dan yang mahir baca Quran. Antum kira gampang jadi ustadz? Besar, bahaya, tantangannya besar. Kalau kurang-kurang niatnya, nggak lurus niatnya, pertama kali diseret, mending ditarik begini, diseret, wajahnya diseret ke dalam api neraka. Alim, para ustadz, wa qari'ul Quran, yang 30 juz, yang Masya Allah bacaannya. Ini pentingnya al-ikhlas, niat karena Allah. Jadi antum kalau berjuang di Masjid Fatimah, Masya Allah, salatnya, kajiannya, perjuangannya, infaknya sudah banyak, tapi kurang ikhlas, bukan jadi ini, malah diseret. Ya, dia berimpak supaya dikatakan dermawan lah, supaya dikatakan fisabilillah, berjuang dan seterusnya. Maka ketua DKM terus setiap antum rapat ingatkan terus, tajdidun, ya, luruskan niat ya akhi, luruskan niat, luruskan. Mari kita berjuang tapi luruskan niat lillahi ta'ala agar enggak sia-sia, agar tidak sia-sia. Ya, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah lillahi ta'ala, betul-betul mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah, untuk menegakkan agama yang hanif, agama yang lurus ini. Ya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan antum setiap malam malam Senin kalau kajian di Masjid Fatimah, ikhlaskan niat karena Allah. Karena Nabi bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa yusiba 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu syar'i yang seharusnya niatnya karena Allah tapi malah niatnya karena ingin dunia, perbendaharaan dunia, jabatan, PNS, ijazah dan seterusnya, lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah, tidak akan mencium aroma surga nanti pada hari kiamat. Boro-boro memasukinya, aromanya tidak dapat. Maka oleh karena itu baik yang ustadz, baik yang
apa? Yang hadir luruskan niat ya lillahi ta'ala. Tidak apa-apa capek ya, sekali capek di dunia bismillah. Maka kalau Abu Ubaidah tadi nelpon ya bismillah. Padahal anak belum ganti kostum dari rumah, ya buku aja nggak bawa ya terusnya. Tapi karena ustaznya lagi sakit, qadarullah dan seterusnya, ya bismillah, ya bismillah. Nah, maka bismillah, berjuang betul-betul karena Allah dan saling menguatkan ya satu sama lain. Bagi yang futur, jangan futur, gerimis sedikit, bismillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ini semua kita sebenarnya ingin masuk surga. Siapa tahu dari putaran roda demi roda motor antum, langkah kaki, itu yang memudahkan memasuki surga. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini yang keberapa? Yang ketiga, landasan yang ketiga agar ibadah puasa kita betul-betul sukses dan berkualitas. Yang keempat, kiat yang keempat agar ibadah saum kita di bulan Ramadan sukses dan berkualitas adalah haruslah memiliki sifat as-sidqu, kejujuran. Harus jujur. Allah tidak bisa dibohongi ya, sembunyi makan, sembunyi minum, enggak bisa. As-sidqu, betul-betul jujur, tingkatkan kejujuran. Nabi bersabda ya, Nabi mengatakan apa? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasdiqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wajib bagi kalian berlaku jujur ya, alaikum bisidqi, karena kejujuran itu menggiring antum menuju ke kebaikan, kebaikan menggiring menuju ke surga. Dan seseorang yang terus jujur, terus membiasakan untuk berlaku jujur, maka Allah mencatatnya sebagai as-siddiq ya, siddiq, orang yang jujur, hamba yang jujur. Dan kalau berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga tapi masih berbohong kepada istrinya, masih bohong, lagi di mana Mas, lagi di mana Pak, ini lagi lembur padahal lagi lagi kemana dia? Bohong ya. Atau main sama anaknya di rumah tapi bohong dia ya, itu nak ayo kita ngelihat pesawat di sana padahal nggak ada pesawat, supaya anaknya nggak nangis ceritanya itu tuh ada ada buaya, mana buayanya ya, nggak ada. Harus datangkan buaya hari itu, kalau enggak kadzdzaba, dicatat oleh Allah pendusta. Makanya kalau main sama anak jangan sembarangan, harus beneran. Ayo kita ngelihat langit, kan ada bener langit ya di atas. Ayo kita ngelihat apa gitu ya, bener ada, bener. Jangan dicandai tapi berbohong ya, tidak boleh berbohong. Ustadz katanya ada yang dibolehkan berbohong. Iya, di 3 kondisi, 3 tempat ini boleh berbohong. Adapun selain itu tidak. Kondisi yang pertama apa? Yaitu kondisi yang pertama yang boleh berbohong adalah ya indal ma'rakah, yaitu ketika dalam peperangan. Kalau dalam peperangan maka diperbolehkan ya, ketika musuh bertanya mau kemana ente? Oh mau ke timur, padahal kita mau ke barat. Itu boleh dalam peperangan. Karena kalau antum jujur mau ke barat, maka mereka akan memberitahukan pasukan musuh mau ke barat, segera racuni sungai, racuni makanan-makanan, buah-buahan, agar mereka sebelum ke medan perang sudah tepar semua. Jadi diperbolehkan. Yang kedua, ya, yaitu ucapan istri kepada suami atau ucapan suami kepada istri boleh. Contohnya istri masak, bagaimana Mas masakan saya? Oh Masya Allah enak ya, masakan yang enak, Abi suka banget, padahal masakannya biasa ya, biasa-biasa saja, tapi dia boleh berbohong di situ. Yang ketiga apa? Yaitu islahu baina mengislah dua yang sedang bertikai. Ini juga boleh hukumnya berbohong ya, untuk agar supaya dia baikan kembali. Nah, adapun di bulan Ramadan maka tidak boleh sembarangan di dalam berdusta, di dalam berbohong dan seterusnya, karena Nabi bersabda man lam yada' qaula zur wal 'amala bih falaisa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang belum meninggalkan perkataan dusta dan masih saja dia berdusta, maka Allah tidak butuh kepada puasanya, meskipun dia telah capek, tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, tidak, Allah tetap mengatakan tidak ada pahalanya.
Sah nggak puasanya? Iya, puasanya tetap sah, nggak perlu dia mengqadha, tapi pahalanya sia-sia. Maka ini agar sukses dan berkualitas hendaklah memiliki sifat as-sidqu, jujur. Kalau betul-betul nggak boleh makan ya nggak boleh minum, harus jujur, tidak boleh sembunyi. Yang keberapa? Yang kelima, kiat agar ibadah saum kita sukses dan berkualitas adalah hendaklah landasi dengan sifat as-sabru, sifat kesabaran. Sifat kesabaran, harus bersabar, apalagi di bulan Ramadan. Ini adalah imtihanun sanawi, ujian tahunan. Setiap tahun kita diuji, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berjima di siang hari. Ustaz, gimana kalau pengantin baru? Ya resiko memang. Kalau bisa nikahnya bulan Syawal. Ini ada kadang yang menikah bulan Sya'ban ya. Ya terserah, boleh, tapi harus kuatkan iman. Enggak bisa kuat Pak Ustaz kalau ngelihat istri dan seterusnya. Boleh enggak menciumnya, membelainya? Makruh ya. Makruh kalau di siang hari di bulan Ramadan. Tunggu azan maghrib, nah baru silahkan mau cium kayak mau apa ya silahkan. Tapi kalau siang hari sudah ini cium lagi, belai lagi, cium lagi, makruh. Ya, masa setiap hari dia melakukan perkara-perkara yang makruh ya, maka afdalnya sih di bulan Syawal. Tapi kalau dua-duanya mampu menjaga itu ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi ini ya, kesabaran. Sabar ada tiga macam. Pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas mentaati Allah ya, sabar di dalam ketaatan kepada Allah ya, disuruh salat ya salat, puasa, beramal soleh, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru ala tarki maharimillah, sabar di dalam meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jima di siang hari bulan Ramadan haram, jangan. Wanita yang haid dan nifas haram, jangan berpuasa ya, enggak boleh hukumnya wanita yang haid dan nifas berpuasa ya. Pokoknya apa yang diharamkan maka tinggalkan, sabar di dalam meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, as-sabru ala qadarillah atau as-sabru indal musibah, sabar atas takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ditakdirkan sakit, sabar. Takdirkan meninggal, ada keluarganya meninggal sebelum Ramadan, ya sabar. Ya, sabar atas musibah. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, innamal ajr ala qadri sabr, innamal ajru ala qadri sabri, sesungguhnya besarnya ganjaran itu tergantung bagaimana besarnya kesabarannya. Makin besar kesabaran antum, makin besar pula pahalanya ya, makin besar pula pahalanya. Innamal ajru ala qadri sabr, innamal ajr ala qadri sabr. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, ya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang akan diberikan pahala oleh Allah bighairi hisab, tanpa ada batasnya, besar pahalanya orang-orang yang bersabar. Makanya nanti di akhirat orang yang sehat di dunia dia sehat terus ya di dunia, nanti di akhirat dia cemburu kepada orang yang di dunia sakit. Jadi ada saudara kita di dunia kadang ditimpa sakit, tapi dia sabar terus, sakit matanya, sakit telinganya, sakit lengannya, sakit kakinya, sakit ginjalnya, tapi dia sabar. Di akhirat yaqulu, orang yang sehat akan mengatakan, ya Rob, kalau kami tahu segini besarnya pahala orang yang sabar di dunia, maka kami rela menggunting-gunting daging pipi-pipi kami sampai berdarah-darah dan kami nggak mau mengobatinya.
Dia kaget, ternyata di akhirat pahala orang yang bersabar besar sekali, sampai-sampai orang yang sehat di dunia iri kepada pahala tersebut. Wow, besar banget pahalanya. Kalau kami tahu segini besar pahalanya bagi orang yang bersabar, kami ambil gunting di dunia, kami gunting-gunting pipi kami sampai berdarah dan kami nggak mau mengobatinya. Lebih baik kami sabar. Nah, ini ternyata besar pahala orang yang bersabar. Maka antum ketika lagi sakit, sabar. Jangan menggerutu, Ustaz, saya pengen kajian tapi sakit. Ustaz, saya pengen sholat berjamaah seperti dulu tapi sakit. Ya, Nabi bersabda, ya bahwasanya muslimin, ya tidaklah seorang muslim yang ditimpa sakit atau ketika ia sabar kecuali amal ibadahnya tetap akan dicatat sebagaimana sebiasanya. Jadi meskipun antum sakit, sholat di rumah tetap pahalanya seperti biasa, tetap dicatat pahala berjamaah, karena waktu dia sehat dulu dia terbiasa berjamaah. Giliran ia sakit, dia ingin berjamaah nggak mampu, tapi tetap yuktab indallah, tetap dicatat di sisi Allah sebagaimana sehatnya. Begitu pula ketika safar, tetap dicatat pahala sebagaimana mukimnya. Ya, maka hendaklah kita bersabar, apalagi melaksanakan amal soleh, ketaatan di bulan Ramadan. Banyak ujiannya, banyak tantangannya, kadang lapar, kadang dahaga, kadang diajak berantem ya. Nah, kita lagi puasa, masa kita ajak dia berantem dan seterusnya. Nah, maka katakanlah inni mru'un shaim. Mohon maaf, saya enggak mau debat. Inni mru'un shaim, saya sedang berpuasa. Nah, ini kiat yang kelima, hendaklah bersabar. Kiat yang keenam agar ibadah saum kita di bulan Ramadan menjadi ibadah saum yang sukses dan berkualitas adalah hendaklah meningkatkan ketaatan dan harus berdisiplin. Hendaklah meningkatkan ketaatan dan berdisiplin. Jadi di bulan Ramadan tingkatkan ketaatan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, tingkatkan ketaatan kita. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan sukses dengan kesuksesan yang besar, kesuksesan yang agung. Ya, tingkatkan ketaatan dan harus disiplin. Kalau memang sudah imsak, sudah masuk subuh, ya sudah, ya harus disiplin. Kalau belum maghrib, jangan dulu menunggu air, ya, disiplin. Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah kalian, silahkan sahur, silahkan makan, silahkan minum, silahkan makan sahur. Sampai kapan? Sampai betul-betul jelas mana benang putih dan mana benang merah. Maksudnya mana fajar kazib dan mana fajar shadiq. Kalau sudah subuh, sudah terbit fajar shadiq, ya sudah imsak. Di situ kita imsak, menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai kapan? Sampai apa? Ilal lail, ya thumma atimmus siyama ilal, sempurnakan puasamu sampai malam hari, sampai tenggelam matahari, masuk waktu maghrib. Zaman dahulu orang Arab Badui itu Arab tapi agak terpencil, pelosok ya. Ini namanya Arab Badui. Orang Arab Badui ini, dia ketika membaca ayat ini wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ketika membaca ayat ini, Arab Badui mengambil benang putih dan mengambil benang hitam. Jadi ada dua benang diambil, benang putih, benang hitam, letakkan di bawah bantal tidur. Saatnya sahur, dia makan sahur dan seterusnya. Terus diambil benang putih, benang merah, keluar buka pintu begini. Belum jelas mana hitam mana putih, belum kelihatan, berarti kan fajar belum ini. Akhirnya letakkan lagi, makan lagi, kan belum jelas. Kata Allah harus sampai jelas mana yang putih mana yang hitam. Makan lagi, minum lagi, ambil benang putih, ambil benang merah, buka pintu, giniin ke langit, mana yang putih mana yang hitam.
Oh belum jelas ini, oh berarti masih boleh sahur, sahur lagi. Bukan itu maksudnya ya. Jadi jangan nanti bapak-bapak, ibu-ibu praktekin itu. Ya nggak perlu kan, sekarang sudah ada jam, sudah ada kalender, sudah ada ini seterusnya. Ya. Jadi zaman dulu belum ada sehingga dikira memakai itu. Enggak, itu kiasan saja. Dikiaskan bahwasanya yang namanya fajar kadzib, fajar shadiq sudah jelas. Ya, maka kalau sudah jelas, sudah terbit fajar shadiq, maka baru imsak, ya, berhenti, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ini beberapa kiat-kiat agar ibadah saum kita sukses dan berkualitas. Selebihnya nanti mungkin kita sambung pembahasannya dengan bertanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiquna illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.